Halo teman-teman, pada video kali ini kita akan membahas sebuah penelitian skripsi yang berjudul Kapasitas Pemerintah Daerah dalam Program Pemulihan Objek Wisata Desa X usai pandemi COVID-19. Kalau mendengar dari judulnya mungkin terdengar cukup panjang, namun sebenarnya penelitian ini menarik karena membahas bagaimana kemampuan pemerintah daerah dalam membantu sektor pariwisata bangkit kembali setelah mengalami dampak pandemi COVID-19. Sebelum kita masuk ke pembahasannya, bagi teman-teman di sini yang saat ini mungkin sedang menyusun skripsi, proposal penelitian, tugas akhir, ataupun sedang mengalami kesulitan dalam penelitian, teman-teman bisa berkonsultasi bersama kami, Relation Consultant Research. Kami menyediakan layanan konsultasi penelitian, pendampingan skripsi, pengelolaan data, penyusunan proposal, hingga berbagai kebutuhan akademik lainnya yang berkaitan dengan penelitian. Untuk informasi lengkapnya bisa teman-teman lihat pada akhir video atau di deskripsi video ini. Oke, kita balik lagi ke pembahasan skripsinya. Supaya lebih jelas, kita akan langsung masuk pada pembahasannya. Kita mulai dari bab 1. Nah, teman-teman, di bab 1 ini kita akan menjelaskan alasan kenapa penelitian itu dilakukan, terutama penelitian ini ya. Nah, di sini kita tuliskan ya, seperti yang kita ketahui bahwa pandemi COVID-19 ini memberikan dampak yang sangat besar terhadap berbagai sektor kehidupan. Salah satu sektor yang terdampak cukup parah adalah sektor pariwisata. Ketika pandemi ini terjadi, aktivitas masyarakat dibatasi. Perjalanan wisata berkurang dan jumlah wisatawan otomatis akan mengalami penurunan yang drastis gitu. Akibatnya, destinasi wisata yang mengalami penurunan pendapatan. Jadi bukan hanya pengelola wisata yang terdampak, tetapi masyarakat gantungkan penghasilannya pada sektor pariwisata juga ikut merasakan dampaknya. Nah, kondisi seperti ini juga terjadi di Desa X yang menjadi lokasi penelitian kita kali ini. Nah, Desa X ini sebenarnya memiliki potensi wisata yang cukup menarik, baik wisata budaya, edukasi, maupun wisata berbasis UMKM yang menjadi daya tarik bagi wisatawan. Namun, saat pandemi terjadi, aktivitas wisata ini mengalami penurunan sehingga berdampak pada jumlah kunjungan wisatawan dan aktivitas ekonomi masyarakat. Nah, dari permasalahan tersebut yang sudah kita tuliskan, akhirnya kita ini tertarik untuk mengetahui bagaimana upaya dari pemerintah daerah dalam memulihkan sektor wisata setelah pandemi. Selain itu, kita juga ingin mengetahui apakah pemerintah daerah memiliki kapasitas yang cukup untuk menjalankan program pemulihan tersebut atau tidak gitu. Jadi secara sederhana penelitian ini berusaha menjawab dua pertanyaan utama. Yang pertama adalah apa saja upaya yang dilakukan pemerintah daerah dalam program pemulihan objek wisata pasca pandemi. Lalu yang kedua, bagaimana kapasitas pemerintah daerah dalam menjalankan program pemulihan tersebut. Nah, jadi itulah yang menjadi fokus utama pada penelitian kita kali ini. Oke, setelah kita membahas latar belakang, kenapa kita mengambil penelitian kali ini, kita akan masuk pada bab 2, yaitu tinjauan pustaka. Pada bab 2 ini, kita akan menjelaskan teori-teori yang kita gunakan sebagai landasan penelitian. Nah, pada penelitian kita kali ini, teori utama yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori kapasitas pemerintah daerah dengan menggunakan mode RISE. Jadi model RISE ini digunakan untuk melihat kemampuan pemerintah dalam menghadapi suatu kondisi atau permasalahan tertentu. Nah, model ini itu terdiri dari 4 indikator utama. Yang pertama adalah ketahanan, lalu ada intention atau niat, lalu yang ketiga sustain atau keberlanjutan, dan yang keempat ada daya tahan atau endurance. Nah, jadi kalau kita jelaskan secara sederhana,
Resilience itu melihat bagaimana kemampuan pemerintah dalam menghadapi krisis. Kemudian untuk ketahanan itu adalah melihat seberapa besar komitmen pemerintah dalam melakukan pemulihan. Lalu untuk keberlanjutan yaitu adalah untuk melihat apakah program yang dijalankan dapat terus berlangsung dalam jangka panjang atau tidak. Lalu untuk yang selanjutnya yaitu daya tahan atau endurance, itu untuk melihat kemampuan pemerintah dalam beradaptasi terhadap perubahan kondisi setelah pandemi. Nah, jadi keempat indikator inilah yang nantinya kita gunakan untuk menganalisis kapasitas pemerintah daerah dalam program pemulihan objek wisata di Desa X. Jadi ketika kita masuk ke hasil penelitian nanti, pembahasannya akan berdasarkan oleh 4 indikator tersebut. Itu. Nah, di bab 2 ini juga ada yang namanya penelitian terdahulu ya. Jadi ini isinya penelitian terdahulu yang sudah melakukan penelitian yang sama seperti kita. Ini sebagai dasar kita untuk membuat kerangka pemikiran. Lalu di sini ada kerangka berpikir ya. Ada pemulihan objek wisata di Kabupaten X, kapasitas pemerintah daerah, seperti yang sudah kita jelaskan tadi gitu ya. Jadi kapasitas pemerintah daerah dalam program objek wisata Desa X usai pandemi COVID-19 gitu. Oke, selanjutnya setelah kita sudah mendapatkan penelitian terdahulu dan teori-teori, kita akan langsung masuk pada bab 3 atau metode penelitian. Nah, di bab 3 ini kita akan menjelaskan metode apa saja yang kita gunakan dalam penelitian ini. Nah, di sini penelitian ini kita menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Artinya penelitian ini itu dilakukan dengan cara menggali informasi secara mendalam dari para informan yang terlibat langsung dalam pengelolaan wisata. Lalu untuk penelitiannya sendiri kita ini dilakukan di Desa X. Untuk memperoleh data yang akurat, kita melakukan wawancara dengan beberapa informan yang dianggap memahami kondisi pariwisata di Desa X ini. Jadi selain wawancara, kita juga melakukan observasi secara langsung ke lokasi penelitian dan mengumpulkan berbagai dokumen yang mendukung penelitian. Kemudian data yang sudah kita peroleh tadi akan kita analisis menggunakan model Miles, Huberman, dan Saldana yang terdiri dari pengumpulan data, kondensasi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Nah, jadi setelah kita mengetahui metode penelitian yang kita gunakan, sekarang kita masuk ke bagian yang paling penting, yaitu hasil penelitian dan pembahasan. Itu ada di bab 4. Nah, di sini pada bab ini kita akan menjelaskan hasil penelitian mengenai kapasitas pemerintah daerah dalam program pemulihan objek wisata Desa X pasca pandemi COVID-19. Berdasarkan hasil penelitian yang sudah kita lakukan, di sini pemerintah daerah ternyata tidak bekerja sendiri dalam melakukan pemulihan wisata. Nah, pemulihan kali ini dilakukan melalui kerjasama antara pemerintah daerah, pemerintah desa, Pokdarwis, pelaku usaha, dan masyarakat setempat. Nah, tujuan dari kerjasama itu adalah untuk mengembalikan aktivitas pariwisata sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pemanfaatan potensi wisata yang dimiliki di Desa X ini. Kemudian hasil penelitian kita analisis menggunakan 4 indikator dalam model RISE. Yang pertama adalah resilience atau ketahanan. Nah, pada indikator ini pemerintah daerah menunjukkan kemampuannya dalam menghadapi dampak pandemi melalui mobilisasi sumber daya dan pengelolaan krisis.
Nah, jadi pemerintah itu mengalokasikan sumber daya yang dimiliki untuk mendukung pengembangan desa wisata serta memperkuat koordinasi dengan berbagai pihak yang terlibat dalam sektor pariwisata. Nah, selain itu juga pemerintah memanfaatkan teknologi digital sebagai media promosi wisata agar destinasi wisata tetap dikenal oleh masyarakat Indonesia gitu ya. Nah, jadi langkah ini itu sebenarnya cukup penting karena pada masa pandemi hampir seluruh aktivitas promosi itu kita lakukan secara digital sehingga pemanfaatan media sosial ini menjadi strategi yang relevan untuk mempertahankan eksistensi dari destinasi wisata itu sendiri gitu ya. Lalu selanjutnya ada indikator intention atau niat. Nah, jadi pada indikator ini terlihat bahwa pemerintah memiliki komitmen yang cukup kuat dalam memulihkan sektor wisata. Nah, untuk komitmen tersebut diwujudkan melalui berbagai macam program pemulihan, penyediaan fasilitas pendukung, penerapan protokol kesehatan, serta penyebaran informasi kepada wisatawan mengenai aturan dan standar kesehatan yang harus dipatuhi. Selain itu, pemerintah juga terus melakukan promosi wisata agar minat masyarakat untuk berkunjung kembali itu dapat meningkat. Lalu untuk indikator selanjutnya yaitu sustain atau keberlanjutan. Nah, jadi berdasarkan hasil penelitian, pemerintah ini berupaya menjaga keberlanjutan program pemulihan dengan melibatkan masyarakat dalam pengelolaan wisata berbasis komunitas. Masyarakat sendiri diberikan kesempatan untuk berpartisipasi melalui Pokdarwis, kelompok masyarakat, dan pelaku usaha lokal. Menariknya, berdasarkan hasil wawancara dalam penelitian kali ini, masyarakat juga ikut berperan aktif dalam pengembangan wisata desa. Jadi ada yang terlibat dalam kegiatan Pokdarwis, ada juga yang membantu promosi wisata melalui media sosial, bahkan ada yang menjadi pemandu atau penerjemah ketika ada wisatawan dari luar daerah maupun dari luar negeri. Nah, jadi hal ini tuh menunjukkan bahwa keberhasilan desa wisata tidak hanya bergantung pada pemerintahan saja gitu ya, tetapi juga bergantung pada keterlibatan masyarakat. Selain itu, untuk kelompok PKK juga mereka itu ikut berkontribusi dalam mendukung pengembangan wisata melalui berbagai produk dan kerajinan yang dapat menjadi daya tarik wisata sekaligus meningkatkan perekonomian masyarakat. Kemudian untuk indikator yang terakhir yaitu daya tahan atau endurance. Nah, jadi di indikator kali ini, terakhir ini pemerintah daerah itu menunjukkan kemampuannya dalam beradaptasi terhadap kondisi pasca pandemi. Di sini pemerintah itu memberikan kemudahan bagi para pelaku usaha wisata untuk mengembangkan usahanya, memperluas kerjasama dengan berbagai pihak, dan meningkatkan promosi wisata secara lebih luas lagi. Dan juga pemerintah itu mendukung pengembangan wisata yang sesuai dengan tren pasca pandemi seperti wisata edukasi, wisata budaya, dan wisata berbasis masyarakat. Nah, jadi langkah tersebut itu dilakukan untuk meningkatkan daya saing destinasi wisata sekaligus memastikan bahwa sektor pariwisata itu dapat terus berkembang dalam jangka panjang. Nah, jadi berdasarkan keempat indikator yang sudah kita bahas tadi, kita dapat menyimpulkan bahwa kapasitas pemerintah daerah dalam program pemulihan objek wisata desa
pasca pandemi COVID-19 dapat dikatakan cukup baik. Pemerintah sendiri mampu menunjukkan ketahanan dalam menghadapi krisis, memiliki komitmen untuk melakukan pemulihan, menjaga keberlanjutan program, dan juga mampu beradaptasi terhadap perubahan kondisi setelah pandemi. Gitu. Nah, jadi setelah kita membahas hasil penelitian, sekarang kita masuk ke bagian terakhir yaitu bab 5. Yang isinya adalah penutup ya. Di bab 5 ini kita akan menyampaikan kesimpulan dan saran dari penelitian sudah kita lakukan. Nah, untuk penelitian kita kali ini dapat disimpulkan bahwa kapasitas pemerintah daerah dalam program pemulihan objek wisata Desa X ini meliputi pengembangan desa wisata mandiri, peningkatan kunjungan wisatawan, pelestarian sosial budaya, serta keberlanjutan lingkungan. Keberhasilan itu dapat dilihat melalui 4 aspek utama yaitu resilience, intention, sustain, dan endurance. Nah, melalui program yang dilakukan, pemerintah daerah mampu mendukung pemulihan sektor pariwisata sekaligus membantu meningkatkan aktivitas ekonomi masyarakat yang sebelumnya terdampak oleh pandemi, gitu ya. Kemudian di sini kita juga masukkan saran, kita memberikan beberapa rekomendasi. Yang pertama untuk pemerintah daerah. Jadi diharapkan di sini dapat memberikan pelatihan secara berkelanjutan kepada Pokdarwis agar keterlibatan masyarakat dalam pengembangan wisata semakin maksimal. Tuh. Lalu yang kedua, pemerintah daerah itu diharapkan dapat meningkatkan sosialisasi terkait kebijakan pemulihan pariwisata hingga desa-desa yang memiliki potensi wisata ini dapat mengembangkan potensinya secara lebih optimal. Gitu. Oke, teman-teman, jadi itulah pembahasan skripsi kita ya. Semoga pembahasan skripsi kita kali ini dapat menambah wawasan dan membantu teman-teman yang sedang mencari referensi penelitian, khususnya yang berkaitan dengan sektor pariwisata dan kebijakan pemerintah daerah. Dan sekali lagi, bagi teman-teman yang membutuhkan pendampingan skripsi, proposal penelitian, maupun pengolahan data penelitian, teman-teman bisa berkonsultasi bersama kami, Relation Consultant Research, yang informasinya sudah kita cantumkan pada deskripsi video kali ini. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Sampai jumpa pada video selanjutnya.